Tiba-tiba, suara berisik terdengar di atas, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di lantai 2. Mereka berlari ke atas untuk memeriksa, dan saat itu, kamera yang mereka bawa mulai berfungsi sendiri, merekam bayangan samar wanita yang tadi mereka lihat. Kini sudah berada di ujung koridor, menatap mereka dengan tatapan kosong. Layar kamera tiba-tiba mati, dan suara jeritan keras terdengar sebelum layar menjadi hitam. Keesokan harinya, kelompok itu terbangun dengan perasaan cemas. Suasana di sekitar pondok terasa semakin menekan. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Setelah upaya mereka untuk membuka pintu utama gagal, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, mencari jalan keluar dengan cara lain. Saat mereka menjelajahi pondok, mereka menemukan sebuah buku harian yang terkubur di bawah lantai. Buku itu ternyata milik Ningsih, pemilik pondok yang hilang. Dalam buku itu, Ningsih menulis tentang pengalaman aneh yang ia alami setelah melakukan sebuah ritual kuno yang bisa membuka gerbang menuju dunia lain. Tulisannya semakin kacau seiring waktu, dan Ningsih semakin terobsesi dengan ritual tersebut. Yakin bahwa entitas yang ia coba panggil akan memberinya kekuatan luar biasa. Namun, ia juga menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar. Sementara itu, Dika yang mulai merasa tidak nyaman mendengar bisikan namanya dipanggil dengan suara lembut. Suara itu datang dari lantai 2. Awalnya ia mengira itu hanya angin, tetapi saat suara itu terus berlanjut, ia merasa terpaksa untuk memeriksanya. Di lantai 2, ia menemukan sebuah pintu yang tidak mereka lihat sebelumnya. Pintu itu terkunci rapat, tetapi dengan susah payah, Dika berhasil membuka pintu tersebut menggunakan benda yang ditemukan di meja ruang tamu. Di dalam kamar yang gelap itu, Dika menemukan gambar-gambar aneh yang digambar dengan darah pada dinding. Gambar tersebut menggambarkan wajah Ningsih dengan ekspresi penuh kebencian, dan tangan yang tampaknya sedang memanggil sesuatu. Di tengah ruangan, ada sebuah boneka tua tergeletak di atas meja dengan mata yang terlihat mengikutinya. Saat Dika memegang boneka itu, ia merasakan getaran yang aneh, seolah boneka itu memiliki kehidupan sendiri. Ketika Dika mencoba melangkah keluar, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Namun ketika ia berpaling, tidak ada siapa-siapa. Ia merasa cemas dan bergegas kembali ke teman-temannya. Saat kembali ke ruang bawah tanah, Dika merasa ada yang berbeda. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berusaha mengendalikan pikirannya. Dika mulai berbicara dengan suara yang lebih dalam dan serak. Kalian tidak akan pernah bisa keluar. Kalian sudah terjebak di sini. Teman-temannya terkejut, dan saat mereka berusaha mendekati Dika, mata Dika berubah menjadi hitam pekat. Lalu, dengan suara yang bukan miliknya, Dika tertawa keras dan berlari menuju kamar yang terkunci, sementara teman-temannya terjebak dalam kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi di pondok tua itu? Kekuatan apa yang mengendalikan Dika? Dan mengapa mereka seolah terperangkap dalam labirin misteri yang semakin kelam? Di episode berikutnya, mereka akan menghadapi kebenaran yang mengejutkan tentang ritual kuno yang mengikat tempat itu dengan entitas dari kegelapan. Apakah mereka akan menemukan cara untuk menghentikan teror ini, atau justru semakin larut dalam bayang-bayang yang membayangi mereka? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Fitriah TV agar kamu tidak ketinggalan saat episode selanjutnya dirilis. Pastikan juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar selalu menjadi yang pertama menyaksikan kelanjutan cerita penuh misteri ini.